Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Podnet, Podcast Netima, podcast putar SMP Negeri 3 Majalengka. Nah, teman-teman, kali ini kita balik lagi bersama tim futsal Netima yang lagi gacor-gacornya nih. Bersama aku, Katriana Fatia Aurora Dena sebagai pembawa acara. Dan aku Rizky Fauziasyah juga sebagai pembawa acara. Boleh nih dari teman-temannya perkenalan dulu dan juga sebagai apa di tim futsal. Saya Sadad Laksamana Putra, posisinya sebagai pivot. Perkenalkan, nama saya Ibradan Noradianto, di futsal Netima saya sebagai angkor. Dan perkenalkan nama saya Agis Oktavia Sugiarto dan posisi saya sebagai angkor. Perkenalkan nama saya Ida Nova Fadila, posisi saya sebagai angkor. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Albiansa, posisi saya sebagai kiper. Perkenalkan nama saya Muhammad Fakih sebagai plank. Perkenalkan nama saya Hajar Gunawan, di sini posisi saya sebagai asisten coach. Iya, menyambung dari asisten coach, saya sebagai manajer tim Netima, Mangga Lajeng. Bukan ini pelatih, Pak. Terima kasih, saya Pradoto, saya support system buat mereka semua. Saya bantu-bantu mereka, intinya seperti itu aja. Terima kasih. Nah, teman-teman, kayak yang tadi aku bilang bahwa futsal Netima ini tuh lagi meraih masa jaya-jayanya. Nah, bisa dilihat di sini piala-piala yang udah diraih sama tim futsal Netima. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, piala yang ada di sini tuh belum mencakup semua, ada juga yang best player dan beberapa best keeper. Oke, seperti yang dibilangin oleh Aurora, Netima sedang mencapai kejayaan nih ya. Buat tim futsalnya nih, proses atau hal apa saja sih yang udah dilakuin selama untuk mencapai kejuaraan? Sebelum meraih ini semua harus ada kekompakan sama kerja keras selama latihan. Kalau dari pelatihannya gimana tuh? Kira-kira termasuk keras atau lebih ke santai ya kalau dari latihannya? Kalau dari latihannya, dari mulai menuju turnamen kita dipersiapkan ada di fisik. Dan untuk mendekati turnamen kita lebih fokus ke teknik. Kalau di proses-proses itu ada merasa kesulitan nggak atau merasa ada halangan baik itu dari eksternal maupun internal mungkin? Ada saja cuaca suka tidak mendukung, jadi latihan suka diundur. Itu juga mengganggu kepada tim. Fisik akan menurun kalau tidak selalu berlatih dan ngaruh ke permainan. Apresiasi juga ya buat tim futsal Netima Betul. yang tetap Penuh. Terima kasih. pantang menyerah dalam berlatih meskipun dari cuaca maupun halangan-halangan lainnya. Nah, lanjut kira-kira dari teman-teman semua ada gak sih hal yang membuat futsal itu berbeda dari olahraga bola yang lainnya yang bikin futsal lebih menarik tuh kira-kira apa ya? Karena di futsal saya bisa mengenal lebih banyak teman dan bisa menjalin silaturahmi. Kita mengenal futsal itu sudah dari kecil ya. Dan perbedaannya futsal sama sepak bola itu, kalau sepak bola mah tidak saling berbenturan, kalau futsal semuanya aktif jadi tidak ada yang bisa berhenti. Oke, keren. Nih katanya dari dulu suka main futsal ya? Makanya sekarang jadi pemain futsal Netima. Apa sih alasan yang bikin pengen banget jadi pemain futsal gitu kira-kira?
Ya karena kan futsal Netima dulu kan tidak terlalu tidak terlalu bersinar, dan ambisi saya dari tahun kemarin ingin membuat perbedaan dari tahun kemarin-kemarinnya, dan ini semua juga bentuk dorongan dari semua staf pelatih, kesiswaan dan semuanya sampai saat ini. Nah, kan sekarang tuh tim futsal Netima ya udah bisa dibilang di level kompetitif ya, udah sering bertanding dengan yang luar kota, udah pasti itu. Nah, kira-kira apa nih tantangan yang paling sulit dihadapi kalau lagi berkompetisi di skala besar kayak gitu? Yang lebih beda, yang bikin tantangannya itu lebih beda dari sekedar tanding futsal yang antar sekolah gitu. Kira-kira apa yang lebih sulit? Yang lebih sulitnya itu suka membawa nama kota sendiri juga, itu adalah tantangan tersendiri buat tim futsal Netima. Ya ingin yang terbaik aja sih buat Majalengka intinya mah. Jadi itulah sedikit agak tegang main juga, tapi kesininya mah sudah enggak. Jadi merasa lebih Jadi lebih merasa bawa Majalengka nih bukan sekedar Netima gitu kayak. Ya kayak gitu. Oke, buat teman-teman semua nih, kalian udah sering bahkan banyak mengikuti lomba di tahun-tahun ini, bahkan piala-piala juga sampai tinggi gitu. Kalian gimana caranya buat menjaga stamina dan kebugaran untuk bermain pertandingan-pertandingan yang lain gitu? Ya selain di sisi latihan di sekolah, kita juga sering menjaga latihannya di rumah gitu ya teman-teman. Untuk menjaga kondisi lah untuk kompetisi-kompetisi yang selanjutnya. Kalau untuk kesalahan nih yang sering dilakukan oleh beberapa anak futsal entah itu di tim maupun bukan, utamanya di tim ya yang udah meraih kejuaraan, ada kesalahan apa aja nih yang sering banget dilakukan kira-kira? Paling pemain yang keegoisan sendiri. Yang kalau pelatih ngomong tidak didengerin. Seenaknya sendiri mainnya tuh. Itu menghambat banget ya ke perkembangan Iya. tim kalau kayak gitu. Oke. Mengganggu ke tim. Kalau saat latihan atau saat pertandingan nih, ada gak sih momen-momen kocak, lucu gitu yang dialamin teman-teman? Banyak suka kesoledat kalau latihan. Kepleset terus teh. Kalau ada makanan juga langsung dirau sama-sama teh. Ya paling itulah. Nih kalau menurut teman-teman semua, penting gak sih bagi seorang pemain futsal untuk membangun personal branding dalam dirinya sendiri? Kira-kira menurut kalian penting gak atau sebenarnya yang paling penting itu bukan itu? Jadi personal branding tuh kayak kurang lebih kayak kepercayaan diri gitu. Kalau misalkan dirinya, ini aku, nah kurang lebih personal branding tuh kayak gitu. Selebihnya dari itu kita juga dalam turnamen harus kuat mental gitu. Dan ya percaya diri itu bagus tapi jangan terlalu over lah. Nanti bisa mengganggu ke tim. Buat teman-teman semuanya, ini kan kebanyakan pemain-pemain dari kelas 9 nih. Bentar lagi mau lulus. Harapan kalian buat futsal Netima ke depannya apa nih kira-kira? Ingin kedepannya sih bisa melanjutkan kakak-kakak kelasnya dan bisa melebihi apa yang digapai kakak-kakak kelasnya. Intinya mah harus jadi lebih baik lagi seperti kakak-kakak kelasnya. Oke. Nah, kalau ada nggak sih cara dari teman-teman semua buat mewujudkan keinginan kalian itu yang tadi untuk estafet dari kakak-kakak kelas 9 Regenerasi ke gitu. selanjutnya tuh? Ada gak sih cara yang baik untuk itu? Kita sebagai kakak-kakak kelas, untuk adik kelas ya kita harus mensupport dan nyemangatin bila
adik kelas kita sedang main itu melakukan kesalahan, kita harus membangunkan semangatnya lagi dan mengajarkan attitude ya. Nah, kalau menurut teman-teman semua nih, bagaimana caranya mengatasi tekanan penting ketika dalam pertandingan? Ada tekanan entah itu dari luar maupun dari dalam gitu. Gimana tuh caranya? Tekanan itu ya intinya mah dengerin instruksi pelatih gimana taktiknya dan bermain fokus, jangan ada kesalahan. Intinya mah fokus, tekanan itu selalu banyak dan harus percaya diri juga sih. Oke, buat bapak-bapak para pelatih coach nih, gimana kesannya terhadap tim futsal Netima tahun sekarang nih Pak? Ya, terima kasih. Saya selaku asisten coach sangat terharu ya, sangat terharu sekali dan bangga sekali terhadap anak-anak futsal Netima. Terharunya begini, bahwa piala-piala yang diraih ini bukan hanya sebatas kebetulan, tapi ada suatu proses yang panjang sehingga anak-anak futsal Netima ini bisa menghasilkan piala-piala yang sebanyak ini. Faktor-faktor yang membuat anak-anak bisa meraih prestasi yang banyak ini, tiada lain pertama adalah kedisiplinan anak-anak. Kedisiplinan anak-anak dari mulai latihan, kemudian menjaga kondisi tubuhnya baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang kedua, motivasi dari anak-anak untuk bisa meraih prestasi itu sangat tinggi sekali. Jadi kami selaku tim pelatih juga tidak terlalu sulit untuk membentuk dan membuat chemistry di tim futsal ini. Karena dari unsur kedisiplinan dan motivasi dari anak-anak yang sangat tinggi itu kami sangat mudah sekali membentuknya. Kemudian ketika kami membentuk suatu chemistry ini dan ini tidak bisa dibentuk dalam waktu yang sangat pendek, sangat panjang sekali. Dan bentuk-bentuk untuk membentuk suatu chemistry yang bagus di tim itu emang memerlukan waktu yang panjang. Setiap kami latihan, kami selalu ada semacam game, kemudian atau misalnya di luar setelah latihan kami makan bersama, atau misalnya waktu di Kuningan saja ketika kami melaksanakan pertandingan, kami melihat ada ketegangan di anak-anak futsal Netima ini. Kami dengan Pak Iwan, dengan tim ofisial berunding, ini bagaimana caranya ketegangan ini bisa turun sehingga anak-anak pada saat pertandingan besok bisa fit kembali. Yaitu dengan cara kami kebetulan waktu di Kuningan itu kan ada semacam pemandian air hangat ya. Kami di sana mandi bareng di sana berenang-renang di air panas itu, dan di situ bukan hanya ingin menghangatkan saja, tapi dari situ kita bisa mengambil kebersamaan kita dengan anak-anak, sehingga ketika kami bersama di kolam renang, kemudian bercanda-bercanda di sana, beban anak untuk memikirkan pertandingan persiapan final besok itu menjadi hilang. Sehingga ketegangan yang tadinya tinggi, kemudian dengan berbaur seperti itu, kemudian bermain-main, itu bisa menghilangkan ketegangan tersebut. Dan yang paling penting intinya bahwa prestasi yang diraih oleh anak-anak ini selain dari faktor internal dari anaknya sendiri, kami juga ada bantuan dari pihak orang tua anak-anak futsal ini, karena di dalam mengikuti kegiatan kejuaraan yang sebanyak ini dari pihak sekolah kan kami biayanya minim terbatas. Tapi alhamdulillah dengan bantuan dari pihak orang tua atau dari pihak sponsor, kami bisa melaksanakan itu. Dan itu penting sekali, karena apa? Karena kalau misalnya kita tidak ditunjang dengan akomodasi, dengan modal yang tinggi, itu akan pengaruh juga terhadap kondisi anak-anak. Misalnya saja, kalau misalnya kita
eh, bertanding ke luar kota, kemudian kita tidur di emper atau misalnya tidur di di ruangan-ruangan yang tidak nyaman, itu bisa mengganggu kondisi anak-anak. Tapi sehubungan dengan ada modal, ada bantuan dari pihak orang tua, alhamdulillah kami nginep di hotel yang layak untuk anak-anak, sehingga kondisi anak-anak pada saat besok mau bertanding itu menjadi lebih fit lagi. Itu mungkin unsur dari penginapan, kemudian dari makanan, kami bisa makan dalam sehari bisa 3 kali, dan itu layak, dan itu harus 3 kali di dalam mengikuti kejuaraan seperti yang dilaksanakan oleh anak-anak tersebut. Nah, dengan bantuan-bantuan atau dukungan-dukungan dari faktor-faktor tersebut, itulah yang membuat anak-anak futsal Netima ini bisa meraih prestasi yang sangat sangat wah sekali, dan ini baru diraih oleh tim futsal Netima di regenerasinya anak-anak sekarang. Dan saya selaku tim pelatih dari futsal berpesan bahwa mudah-mudahan regenerasi dari anak futsal sekarang itu bisa meraih lebih baik lagi dari kakak-kakak kelasnya yang sekarang mau keluar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Amin. Kita doakan yang terbaik ya buat generasi selanjutnya dari tim futsal Netima ini. Amin. Nah, kira-kira nih Pak, tantangan yang paling besarnya kalau dari tim futsalnya sendiri, di luar dari dana, juga dari perizinan sekolah, kira-kira kalau dari anak-anaknya sendiri, apa tuh Pak? Yang paling menonjol tantangannya tuh? Siapa Iwan? Cek. Oke. Sedikit saja ini menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Hajar ya. Terkait masalah tantangan ya. Jadi sebenarnya anak-anak ini boleh dikatakan aset Majalengka ya. Aset untuk APKAB ya, perkumpulan futsal Majalengka. Nah, ini kami sudah ada pembicaraan, dan mereka targetnya dipersiapkan untuk porprov ke depannya ya, tahun ke depannya. Jadi tantangannya untuk anak-anak biasanya generasi yang ini masih remaja menuju dewasa, itu biasanya ada di pergaulan. Ya, terutama di pergaulan. Kalau mereka tidak bisa menjaga ya pola latihan, termasuk istirahatnya, makan, ya itu faktor pendukung daripada prestasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan mereka dari segi pergaulan mereka sering begadang dan sebagainya, itu kebanyakan atlet-atlet yang gagal itu dari sana biasanya, ya dari pola hidupnya, ya terutama pola pergaulan sehari-harinya seperti itu. Demikian mungkin. Itu sih, karena kalau kita melihat di era sekarang ini apalagi era yang semakin global, pergaulan itu memang agak sulit dijaga, apalagi buat anak-anak pubertas menuju remaja tuh Pak. Jadi memang itu mungkin menjadi tantangan baik dari pelatih maupun dari tim futsalnya sendiri. Oke, kalau buat Bapak Toto ya Pak, cara Bapak untuk mensupport tim futsal untuk meningkatkan mental yang lebih berani kira-kira nih Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri cukup proud lah ya buat mereka semua dengan hasil yang mereka raih sampai saat ini, baik tingkat kabupaten bahkan sampai provinsi ya. Seperti itu jujur saya sangat bangga sekali dan sangat bersyukur. Memang di satu sisi sekolah kita bukan sekolah atlet, tapi kita bisa berhasil meraih prestasi yang sangat gemilang, yang sangat memuaskan. Dan kita juga memang selalu mengingatkan dari sisi akademiknya juga, maupun yang sedang kita jalani non-akademik. Jadi secara akademik kita pun selalu mengingatkan tugas-tugas, karena kita memang bukan sekolah atlet, tetapi kita bisa berhasil
membawa harum nama kabupaten kita. Jadi kami sendiri juga bersyukur dengan dukungan semua pihak karena hal ini tak akan terjadi tanpa adanya dukungan dari pihak baik orang tua, rekan-rekan guru, para pemegang pimpinan di Kabupaten Majalengka seperti itu. Karena memang pembelajaran itu di sini terbentuk adanya rasa empati, adanya rasa simpati, di mana mereka harus mewujudkan itu menjadi satu dan alhamdulillah berhasil dengan apa yang mereka cita-citakan dan semoga kita semua bisa mempertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, buat Bapak Coach, asisten coach dan juga Bapak support system ya. Kira-kira harapan kedepannya gimana nih buat tim futsal yang sekarang yang sebentar lagi mau lulus, yang sebentar lagi mungkin akan melanjutkan studinya ke tingkat lebih tinggi, harapannya apa tuh? Ya, terima kasih. Harapan saya selaku tim pelatih bahwa harapannya mudah-mudahan prestasi anak-anak yang diraih sekarang ini itu akan terus berlanjut ke jenjang yang berikutnya. Tapi dengan catatan bahwa dengan meraih prestasi sekarang ini bukan berarti bahwa akan menjadikan malas di dalam latihan. Karena semakin ke atas tingkatannya itu mungkin secara intensitas baik latihan ataupun misalnya secara kompetitif di dalam kompetisi akan lebih padat lagi. Sehingga yang harus dipersiapkan itu harus lebih dari yang dipersiapkan sekarang ini. Karena mungkin saingan akan lebih berat lagi. Kemudian Bapak harapkan bahwa karena ini chemistry timnya udah terbentuk, jadi Bapak harapkan dan itu terserah kepada anak-anak futsal ini bahwa yang kami harapkan bahwa anak-anak dari tim Netima ini melanjutkannya ke sekolah yang lebih tinggi dengan bersama-sama lagi. Jadi ketika masuk di sekolah yang lebih tinggi lagi, dia akan selalu bersama. Jadi sayang karena chemistry yang udah terbentuk di tim di Netima ini akan berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi dengan tim yang sama itu justru akan lebih menambah kekompakan yang lebih tinggi sehingga memungkinkan untuk bisa meraih yang lebih tinggi lagi. Itu saja mungkin harapannya. Tapi kira-kira Bapak sendiri yakin gak nih Pak kalau untuk regenerasi selanjutnya akan lebih sukses dari tim futsal yang sekarang? Kalau lihat materi pemain, kenapa Netima bisa meraih prestasi sebanyak ini? Karena materi pemain di tim sekarang ini itu sangat merata sekali. Jadi tidak ada kesenjangan yang sangat anjlok sekali antara tim inti dengan tim cadangan. Artinya bahwa yang tim inti itu kan kebanyakan dari kelas 9 yang sekarang keluar. Kemudian yang tim cadangan itu dari kelas 7, kelas 8. Dan itu secara kualitas dari mulai teknik, fisik itu hampir sama lah, tidak jauh dengan kakak-kakaknya. Cuman yang paling kurang dari adik-adiknya itu masalah mental. Karena mungkin kalau yang kakak-kakaknya ini jam terbangnya jauh lebih banyak, sementara yang kelas 7, kelas 8 itu baru dilibatkan di tahun-tahun sekarang ini. Sehingga secara fisik, secara skill itu udah bagus, tinggal membentuk mental saja. Dan itu artinya bahwa secara regenerasi insya Allah ke depannya Netima masih bisa bertahan dan moga-moga seperti itu. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Kembali lagi buat tim futsalnya nih. Kalian kan udah ngelaksanain pertandingan bahkan sampai di tingkat provinsi, di kabupaten juga sering, bahkan selalu mendapat juara 1. Kira-kira
pertandingan yang paling berkesan di pertandingan mana nih? Barangkali di pertandingan di tingkat kabupaten lah atau di provinsi. Pertandingan yang berkesan itu di Tasik. Soalnya atmosfer sama mental terpengaruh di sana. Jadi di sana itu jadi dua mempertaruhkan nama kabupaten dan SMP juga. Jadi kita harus saling fokus. Itulah pertandingan yang paling bergengsi sama yang berkesan. Namun tidak bisa mendapatkan hasil maksimal karena faktor belum keberuntungan dan bukan rezekinya juga. Dan di turnamen di Tasik itu kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang belum kita dapatkan ya. Dari kebersamaan sebelum tidur, makan bersama, selalu bersama itu. Sudah, paling segitu. Oke. Buat yang di belakangnya kira-kira pertandingan. Pertandingan mana yang paling berkesan? Kabupaten kah atau provinsi kah? Karena takutnya beda-beda ya, Ya, dari betul. masing-masing. Jangan-jangan ada personal yang nih. berkesan karena dapet cewek baru nih. Ya, coba Agis. Pertandingan berkesan menurut saya di provinsi. Di event mana itu? Kira. Event Tasik sama. Kalau menurut Fakih sendiri apa nih yang bikin berkesannya? Apakah sama kayak tadi atau ada yang beda? Ada sesuatu yang bikin lebih semangat mungkin ya untuk di Tasik sendiri? Karena ya Netima pertama kali mewakili Kabupaten Majalengka. Mungkin ada selain yang di Tasik, yang merasa event paling berkesannya selain di Tasik ada nggak nih? Ada. Boleh. Yaitu di Kuningan. Yang APKA Kuningan. Karena apa tuh alasannya bisa berkesan? Karena atmosfernya berbeda teh. Kalau Berarti kalau kita lihat-lihat di sini banyaknya yang paling berkesan tuh yang di Tasik ya? Betul, Ya di karena Tasik. sekali lagi Netima pertama kalinya mewakili Kabupaten Majalengka untuk di tim futsalnya sendiri. Meskipun ya mungkin hasil yang diraih belum mencapai maksimal, tapi melihat dari bermainnya sendiri itu kalau menurut aku udah oke banget sih. Saya sendiri bangga loh. Sebagai warga Netima dan juga warga Majalengka ya. Betul. Buat kakak-kakaknya sendiri di sini kira-kira kalau selain di eskul futsal apa ada ketertarikan di eskul lain mungkin yang bikin akhirnya memilih ke futsal aja nih gitu. Padahal kalau dari olahraga mungkin kan apalagi bola ya sama aja gitu. Apa nih yang bikin beda futsal tuh? Apakah karena dari teknik bermainnya di luar dari lingkungan dan juga teman-temannya nih? Nyanyi palingan juga. Itu kita sembari sambil apa dan Sambil latihan sambil bernyanyi. suka senam ya. Ya suka Ya. senam juga. Soalnya kalau latihan terus latihan dan latihan itu jenuh ya dan. Iya jenuh nggak ada ekskul lain. Jadi kita sekali-kali itu senam ya dan. Nyanyi-nyanyi. Sudah. Asik ya. Juga. Apa kita join futsal aja ya? Boleh nih, boleh. Boleh. Oke. Boleh dong dari teman-teman semua kasih motivasi buat teman-teman adik kelasnya untuk meregenerasi tim futsal tahun-tahun ke depannya. Anggap aja nih yang nontonnya itu adik-adik yang nantinya akan meregenerasi eskul futsal nih. Apa yang akan disampaikan kepada mereka? Ya untuk adik-adik latihannya ya lebih semangat lagi lah. Jangan bermalas-malasan.
Kalau ingin juara lagi harus latihan yang giat lagi. Jangan apa sih? Jangan memalukan lagi Netima lah. Harus nambah naik gitu. Lebih dari kakak-kakak kelasnya. Dan di balik itu juga adik-adik semoga kedepannya bisa menjaga nama baik Netima dan juga attitude-nya lebih bagus. Semoga adik-adik kedepannya melebihi dari kakak-kakak sekarang. Semoga kedepannya untuk adik-adik futsal Netima semakin maju dan semakin sukses. Semoga mendapatkan juara terus. Untuk kedepannya semangat terus buat adik-adik, jangan pantang menyerah dan bela Netima terus sampai juara lagi. Ya buat adik-adik semangat terus latihannya dan sukses ke depannya. Semoga bisa mewakili Kabupaten Majalengka lagi. Amin. Oke. Tuh, buat teman-teman semua yang punya bakat dan minat di futsal, boleh menyumbangkan potensinya dan bergabung di tim futsal Netima untuk lebih meningkatkan prestasi yang membanggakan sekolah. Oke. Aplaus dulu. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua dari tim futsal, juga para manajer, coach, ya telah meluangkan waktunya pada acara podcast Netima ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan buat teman-teman semuanya, see you the next video. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.